Kasih kode sama ibu kita selesai aja. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, di tempat yang baru luar biasa ya. Mazmur 131 ayat Mazmur 36 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-selamanya buat kita semuanya. Tuhan sangat baik. Hari ini hari perdana ibadah ke tempat ini, bahwasanya kasih setia Tuhan baik sekali. Tuhan tidak menginginkan kita ibadah di luar. Tuhan mengerti kalau kita ibadah di luar, pasti anak-anaknya akan kedinginan sehingga sakit, tidak sehat, dan tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu bahwasanya Tuhan itu baik. Kita selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan. Tempat ini tempat yang luar biasa buat kita semuanya. Jangan cemas. Minggu yang lalu Pastor Gert cemas buat kita semuanya. Pastor Gert mengasihi kita semuanya, mencarikan tempat yang terbaik buat kita. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan segala-galanya, Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan tempat ibadah yang baik, dan kami boleh bersukacita, dan kami boleh bersyukur di tempat yang baru ini, Bapa. Terima kasih Yesus. Hati kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau saja, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hallelujah.
kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Yang mulia, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita di tempat ini? Ada sukacita di tempat ini? Kalau tidak ada sukacita, Tuhan Yesus gak mau melanjutkan tempat ini. Pasti ada sukacita, kita boleh masuk di gerbangnya yang baik. Sebab Tuhan baik, jika salam kanan kiri, kita bersyukur punya tempat yang baru. Kita bersyukur punya tempat yang baru. Kita bersyukur punya tempat yang baru. Haleluya. Kita bersukacita. Goodbye.
hati dan pikiran kita. Mazmur 20, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala buat saudara dan saya. Tuhan selalu membimbing kita di air yang tenang dan selalu menyegarkan kita. Meskipun kita banyak masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu menyegarkan, menguatkan buat kita semuanya. Amin. Ya, kita siapkan firman Tuhan. Kau gembala yang baik, tak pernah kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Tuhan menyertai setiap hidupmu. Sekalipun mungkin engkau sedang berjalan meniti hari hidup dengan segala pergumulan, ada gada dan tongkatnya menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan berpesan hari ini melalui pujian ini, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Dia akan menuntun kita. Sekalipun ada lembah-lembah yang demikian, lembah air mata sekalipun, lembah penderitaan, lembah kesusahan, kau mungkin sedang menghadapi peperangan rohani, tetapi percayalah, ada gembala yang baik yang tidak membiarkan engkau seorang diri. Dia menyertai engkau, dia menuntun engkau dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Si jahat, serigala, singa tidak akan dibiarkan menerkam domba itu. Demikian sangat manis dan apik. Pemazmur sedang membawa kita pada pengertian. Engkau tidak perlu takut kepada musuh, engkau tidak perlu takut akan bahaya, sebab Tuhan melindungi, menjaga setiap hidup kita. Tuhan, kami bersyukur di tempat yang baik, tempat yang manis ini. Kami dibawa Tuhan ke sini. Kami tahu itu tangan gembala yang menuntun kami, sehingga kami percaya sekalipun di luar pikiran kami, sekalipun di luar jangkauan kami, tidak seperti masuk dalam perhitungan kami, tapi Tuhan selalu beri yang terbaik bagi domba-domba-Nya. Tuhan yang baik, rawatlah kami dengan sabda firman. Kami menyadari manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman Allah. Sampaikan firman itu, ajar kami untuk cinta firman-Mu, karena saat kami cinta firman-Mu, kami cintakan janji-Mu. Dan ketika kami hidup dalam janji Tuhan, maka kami akan lihat hidup yang berkemenangan, berkelimpahan, hidup yang semakin disempurnakan di dalam Engkau. Itu nyata dalam hidup kami. Pakai bibir lidah hamba, sembunyikan dari balik salib. Hanya Engkau dan firman-Mu lah yang nampak nyata, dan kami percaya di mana ada firman Allah, di situ ada mujizat. Di situ ada firman Allah, di situ ada perubahan. Dan kami yakin firman itu adalah diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan Bapa berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah melayani kita pada pagi yang indah ini. Dan saya percaya hari ini hari yang baik di tempat yang baru. Pak Greg hari ini fashion yang baru. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tentu mengapresiasi setiap kedatangan Bapak Ibu yang saya tahu sedang hari-hari ini sedang drop cuacanya, tapi itu tidak mengurangi semangat kita cari Tuhan. Apalagi kita ada di tempat yang baru ini, kadang GPS-nya nggak mau kita tuntun. Dia mau tuntun kita, kita mau tuntun dia. Akhirnya bingung sama-sama. Tapi tetap masih bisa sampai hari ini. Saya percaya itu tuntunan Tuhan atas setiap hidup kita. Yuk kita beri tepuk tangan yang baik dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Bagimu hormat sembah kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat senang mendengar kabar baik dari seberang. Apalagi khususnya kalau mendengar hal-hal yang baik dari Indonesia, senanglah hati ini. Karena kita tahu, oh mamaku di sana, bapakku di sana, sanak familiku di sana, mereka aman. Namun sebaliknya, jika kita mendengar berita kerusuhan, berita penderitaan, penjarahan, lalu kemudian sedihlah hati ini. Karena apa? Karena ada saudara kita di sana dan juga famili-famili kita. Bapak Ibu, demikian saat kita ada di sini mendengar kabar tentang ada seorang wanita namanya Putri Aryani, sahabat Golden Buzzer, America Got Talent, yang sangat menggemparkan. Goncang Amerika, karena wanita ini, perempuan ini masih umur 17 tahun. Sayang seribu sayang, hanya bisa melihat indahnya dunia dalam umur 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia buta total. Dia tidak dapat bisa melihat sama sekali. Tetapi tidak mengurangkan semangatnya untuk berkarya dan berkarya. Sampailah dia dibawa ke Amerika untuk ikuti satu kompetisi yang keren dan hebat. Juri-juri yang sangat luar biasa. Dan dia hadir di sana menyanyi sambil bermain piano dengan judul lagu Loneliness. Dan dia bermain begitu luar biasa. Sampai si Simon Cowell ini akhirnya memberi apresiasi. Dipencetnya yaitu tombol warna gold itu. Lalu kemudian sangat mempesonakan. Wanita yang baru berumur 17 tahun menyanyikan begitu lagu yang indah. Sampai sang juri pun meminta satu request. Bisakah kamu nyanyikan Sorry Seem to Be the Hardest Word? Lalu kemudian dia bilang, baik saya akan menyanyikannya.
Dia menyanyi, dia main piano, dan luar biasa gegap gempita ruangan itu. Bahkan sampai tanah air Indonesia sangat mengagumi. Ada wanita dalam keadaan cacat tapi berprestasi, dan itu sangat membanggakan Indonesia. Sampai-sampailah Duta Besar Amerika Serikat Indonesia untuk Amerika Serikat, namanya Bapak Rosan Perkasa Roslani, menelepon khusus dia. Lalu kemudian bertanya, "Dek, terima kasih, selamat, kamu telah mengharumkan nama Indonesia." Bahasa Inggrisnya luar biasa. Rupanya di Jakarta masih ada keju yang bikin bahasa Inggris jadi bagus. Wah, bahasa Inggrisnya apik sekali. Lalu kemudian itu berkata, si duta besar itu berkata, "Hebat sekali kau, Dek. Umurmu baru muda, 17 tahun. Tapi Bapak bangga dengan kau. Apa permintaanmu, Dek?" Lalu kemudian dia bilang, "Bapak, bolehkah saya bawa adik-adik saya ke Amerika? Untuk nonton saya ada di sini untuk kontestan ini." Lalu kemudian dia bilang, "Beritahu namanya, sebut dia, saya akan bayar ongkosnya. Biar dia datang ke Amerika." Wow, luar biasa. Dan amat sangat membanggakan. TV-TV di Indonesia menghadirkan dia karena menjadi inspirasi. Dia tidak menyerah kepada keterbatasan, tapi maju terus, berkarya terus. Bahkan lagu yang dinyanyikan pertama itu ciptaannya sendiri. Orang Amerika langsung berdiri, tepuk tangan, karena ada seorang wanita menciptakan lagu bahasa Inggris berasal dari Indonesia, yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tapi begitu luar biasa. Benarlah Bapak Ibu, apa kata kitab Amsal? Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri jauh. Kalau kita dengar kabar baik dari negeri jauh, di tengah huru hara politik yang sedang orang berkampanye tentang siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, polisi yang begitu banyak kasus satu dengan yang lain, tiba-tiba kita mendengar kabar yang baik, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Bapak Ibu, inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Surat ini bukan sekedar surat nasihat, tapi surat ini juga adalah surat pujian. Yang dia mendengar tentang jemaat di Kolose dari Epafras yang melayani di sana, yang bercerita bahwa jemaat di sana demikian, jemaat di sana begini, jemaat di sana bogono, diceritakan. Lalu kemudian Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose melalui Epafras untuk berkata satu pujian yang hebat kepada mereka tentang apa yang sedang dikerjakan jemaat di sana. Apa pujian daripada Rasul Paulus itu? Dia bilang, "Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil Tuhan." Paulus ada dalam keadaan penjara, tapi di penjara dia tidak menjadi sedih, karena dia tahu dia dipenjara karena bukan jahat. Dia dipenjara bukan karena nyolong, dia dipenjara bukan karena tipu, dia dipenjara bukan karena bunuh orang, dia dipenjara karena Injil Tuhan. Dia bersuka cita, bahkan mengincar banyak orang. Lalu kemudian dia memberi pujian kepada jemaat yang ada di Kolose. Tentang apa? 3 hal. Tentang imannya, tentang kasihnya, dan juga tentang pengharapannya. Kalau misalnya orang tanya tentang Narwastu, apa yang baik yang perlu dipantau daripada jemaat Narwastu yang patut dipuji? Mungkin orang berkata, jemaat Narwastu itu orangnya rajin-rajin, dingin-dingin masih cari Tuhan. Kalau misalnya ditanya bagaimana jemaat Narwastu, orang baru bilang berkata, "Oh, jemaat Narwastu itu murah senyum, jarang berantem." Karena pendetanya pelawak dan jemaatnya juga tukang lawak semuanya. Tadi baru saya bawa permen, kasih satu-satu, tiba-tiba satu ibu bilang, "Pak, puji Tuhan, ada permen, gedung baru, tempat baru, permen baru." Lalu ditanya kembali, "Kemana tempat lama tidak ada permen?" Kata dia, "Oh, saya bilang, ini harus Pak dimakan hari ini, karena saya tahu dingin." Lalu ada satu jemaat bilang, "Pak, bisa saya ambil 2 enggak?" "Bisa," saya bilang. "Biasanya kalau 2, itu pedas, karetnya 2. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, apa
anggapan orang, bapak-bapak rohani yang lalu, yang ada di luar sana mengenai jemaat Narwastu. Demikian jemaat Kolose ditanggapi oleh Rasul Paulus yang sangat hebat. Dia bilang, imannya luar biasa, kasihnya hebat, pengharapannya kepada Tuhan. Jangan ditanya, mereka itu kuat, mereka itu kokoh, mereka itu mantap di dalam kasih. Dan bukan saja iman yang hebat, tapi kasih satu dengan yang lain. Luar biasa. Amin. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa. Berdoa untuk kamu meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iman yang dimaksudkan di sini adalah bukan sebatas hanya percaya, tetapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu bilang begini, aku beriman, semua orang bisa ngomong. Tapi apakah Anda hidup dalam kehendak Tuhan? Question mark. Karena beriman dan hidup dalam kehendak Tuhan, dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, artinya selalu kita bilang begini, Tuhan, bukan mauku, tapi maumu. Tuhan, bukan saya punya suka, biar sukanya Tuhan. Kalaupun itu mungkin tidak saya suka, tapi asal sukanya Tuhan, aku akan mengerjakannya. Sekali lagi, imannya jemaat Kolose bukan cuma punya agama, bukan punya titel I'm Christian, tetapi mereka hidup di dalam kehendak Tuhan. Ini yang Paulus katakan, aku berdoa supaya engkau punya pengertian, supaya engkau punya hikmat dan mengerti kehendak Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, apa permasalahan yang mereka hadapi? Minimal ada 4. Bahwa jemaat Kolose punya geografis yang kurang terkenal, kurang menarik. Jauhnya sekitar 160 dari kota Efesus. Kota Efesus lebih menarik, lebih terkenal. Ibaratnya jemaat ini kayak jemaat Narwastu. Di mana? No, di pinggir sana, jauh. Di mana? Pakai bibir. Di Bexley sana. Kurang terkenal. Mau terkenal di mana? City. Mau terkenal di mana? Oh, di samping Opera House. Mau terkenal di mana? Oh, di samping The Crown. Di mana Narwastu? Gak ada orang tahu. Karena apa? Seperti jemaat Kolose. Tapi mereka punya iman yang dipuji oleh Rasul Paulus. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, jemaat Kolose ini jemaat majemuk. Hampir sama dengan kita. Ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada kemudian orang mungkin orang dari seberang tempat yang lain. Kita kumpul di sini, berulang dari berbagai tempat. Tapi yang hebatnya adalah perbedaan bukan lagi jadi awal permusuhan. Perbedaan bukan lagi benih pertengkaran, tapi perbedaan justru mereka bisa akur satu dengan yang lain. Kita ini berbeda Bapak Ibu. Kalau menurut daripada seorang ahli psikologi dibilang, ada orang yang jenis orangnya adalah orang sanguin. Sanguin ini biasanya disebut the talker, orang yang suka ngomong. Kemudian orang sanguin, selain sanguin ada orang kolerik. Kemudian ada orang flegmatis, ada orang melankolis. Ada orang yang flegmatis, selalu mau cari apa? Mau cari damai doang. Keep one peace, biar kita damai aja. Tapi ada orang kolerik, dia tidak bilang enggak. No, just do it. Orang lebih idealis dan bilang, kerjakan. Tapi ada orang melankolis, selalu orang berpikir dulu. Jenisnya perfeksionis. 4 kategori psikologis ini sedang menjelaskan, itu ada di semua jemaat. Bapak Ibu tahu kenal saya siapa? Anda tahu siapa bagaimana psikologi saya? Dan juga Bapak Ibu, saya mengenali beberapa yang saya tahu. Oh ini sanguin, oh ini melankoli, oh ini flegmatis. Tetapi dengar baik, kita satu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Perbedaan sekali lagi bukan lagi jurang pemisah. Perbedaan bukan lagi sekali lagi benih perpecahan. Tapi justru perbedaan itu membuatkan kita semakin kaya akan karya Tuhan. Bahwa satu dengan yang lain kita diciptakan unik oleh kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan bahwa jemaat ini latar belakangnya berbeda-beda. Ada kelompok dari Yahudi, ada kelompok Yunani, ada kelompok dari bangsa yang lain yang gabung sama-sama.
Tahukah Bapak Ibu, setiap suku bangsa ini datang sekaligus membawa budayanya. Dan budayanya ini seringkali membuat akhirnya satu yang lain tidak terasa selesai. Mengapa? Oh, dia itu orang Yunani. Seperti kita punya jemaat mungkin orang India. Dia suka makan kari. Kita suka ketemu dengan jemaat orang Jawa. Oh, dia suka yang disebut dengan manis-manis. Ketemu orang Tionghoa. Oh, dia itu suka yang pedas-pedas. Oh, ketemu orang Batak. Oh, dia makan anjing. Berbeda-beda latar belakangnya. Dan ini jadi masalah. Tetapi bagi jemaat Kolose, disikapinya dengan baik. Mereka tetap melihat perbedaan latar belakang itu. Mari kita kesampingkan. Kita cerita. Mari kita ikut. Mau kehendak daripada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, ini amat serius. Mereka dihantam dengan pengajaran gnostik. Pengajaran apakah itu? Pengajaran yang menjelaskan bahwa setiap kehidupan manusia itu hanya berjalan atas pengetahuan. Selagi dia masuk akal, itulah hidup. Di luar akal, itu bukan hidup. Tapi dalam beriman, kita ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Mengerti kehendak Tuhan, seringkali gak dibutuhkan akal kita. Yang dibutuhkan adalah just believe, percaya saja. Sekalipun kita tidak melihat, berbahagialah kata Yesus. Walaupun kamu tidak melihat, namun percaya. Tidak masuk akal, tapi aku percaya. Tidak masuk dalam pikiran, tapi aku percaya. Dan ketika kita hidup dalam percaya demikian, saya yakin baru bisa kita lihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, tanda-tanda heran menyertai hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah Tuhan yang bisa dipercaya. Dan saat kita percaya, Dia akan janjikan dan janjikan kemenangan kesembuhan menjadi bagian kita. Katakan amin. Katakan amin. Tadi saya baru menerima WhatsApp, dia bilang, Pak, saya nggak bisa datang ke gereja. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, my body is not delicious. Apa bahasa Inggrisnya itu? Bahasa Indonesianya apa? My body is not delicious. Badanku kurang enak, kata dia. Saya balas dia, tambahin kecap dikit. Tapi saya balas sedikit lagi, saya bilang bahwa doa plus madu. Coba dulu, bangun, nanti lambat kita tetap tunggu di gereja. Amin. Karena dengar baik Bapak Ibu, kalau ikut akal kita nggak mungkin ada di sini. Betul nggak? Ada aja alasan kita. Dan saya mau beritahu pada Bapak Ibu, dengar nih, ini fakta, simpan di hatimu. Setan hari Minggu selalu sibuk membuat engkau jangan ke gereja. Hari lain dia angkat-angkat kaki, ngongkang-ngongkang duduk sambil makan pisang goreng. Tapi hari Minggu dia super sibuk, bahkan kalau bisa overtime. Tujuannya apa? Supaya jangan engkau pergi ke gereja. Ada aja itu, cucian lah, apalagi anak lah, apalagi peliharaan lah, ikan mati 2. Aduh, ikan mati 2. Ikan mati 2. Kalau ikan mati 2, kamu harus bersihkan, betul nggak? Betul. Bukan saja bersihkan, cek lagi temperatur. Akhirnya apa? Akhirnya lambat ke gereja. Dan akhirnya, malu datang, soalnya lambat. Akhirnya nggak jadi apa? Nggak jadi ke gereja. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, dengar, hari Minggu setan sangat-sangat sibuk. Entah mengapa, ada aja yang bikin kesal hati, betul nggak? Sepatu tiba-tiba hilang digigit anjing. Mana sepatu saya? Kok tinggal 1? Kita cari-cari nggak ketemu. Kita bilang, buset, itu anjing kemana? Dengar, ada aja yang buat kesal hati kita. Makanya saya bilang sama istri saya, sayangku, hari Minggu kita nggak boleh berantem. Kok bisa gitu? Betul, karena hari Minggu kita layani umat. Kalau layani umat, muka mesti senyum. Hari Senin 2 ronde. Kalau perlu ronde ketiga, selesaikan di Malata. Hari Minggu dilarang berantem. Amin Pak Hari.
Amin Pak Hari. Amin Ibu Agnes. Hari Minggu tak boleh berantem. Sebab kadang-kadang gara-gara berantem ini kita nyanyi lagu di gereja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukan kau ini. Ku kasihi kau. 4 gue lihat muka lo. Gue gak sayang sama lo. Gara-gara lo. Hari Minggu dilarang berantem. Karena hari Minggu ada aja mau orang berantem. Makanya saya bilang sama istri saya, Minggu kita nggak boleh berantem hari ini. Kita harus jalani jemaat salam dengan senyum yang mantap. Walaupun masalah banyak, tetap bersuka cita. Tunjukkan gigi walaupun tidak rata. Tidak apa. Shalom. Ini yang saya mau katakan buat kita Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi orang percaya. Tidak ada yang lain. Sekalipun ada perbedaan, sekalipun mungkin kejiwaan kita atau mungkin secara psikologis kita berbeda, tapi jemaat Kolose satu teladan buat kita. Dia bisa menghadapi pengajaran gnostik yang selalu berpikir tentang akal, yang selalu mengedepankan yang disebut dengan budaya, lalu kemudian membelakangkan hal spiritual. Dan saya yakin Bapak Ibu, kita hidup hari ini karena kuat kuasa Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena imanmu, engkau tidak ada di sini. Namun ketika engkau hadir hari ini, berjalan percaya, maka saat mungkin engkau dari rumah lemas-lemas, kurang berdaya, sakit, tapi masuk gereja, kamu bisa dikuatkan. Lihat gereja, senang hati, ketemu teman, gimana kabar? Oh tadi gua mau sakit, gak mau datang gereja. Tapi kalau bisa hari ini datang, semua karena kita percaya ada Tuhan yang melihat komitmen iman kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sedang bicara kepada kita. Firman otoritas yang tertinggi. Apapun yang sedang engkau alami Bapak Ibu, ingat baik, firman ini otoritas yang tertinggi. Katakan otoritas yang tertinggi. Artinya Bapak Ibu, apapun mungkin pemikiranmu, mungkin budayamu, mungkin cara filsafatmu, tapi ingat, yang di luar firman itu tidak ada kuasanya. Tapi yang berkuasa adalah firman Tuhan. Sebab apa? Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan dijelaskan kepada kita Bapak Ibu, ada 3 pencobaan terbesar umat manusia. Setan datang dengan firman, tapi firman yang dimanipulasikan. Bagaimana bisa menghadapi setan? Jawabnya adalah firman harus lawan firman. Amin. Haleluya. Firman harus lawan firman. Setan datang dengan keadaan makanan. Setan datang dalam keadaan sedang menawarkan kekuasaan. Setan datang menawarkan kekayaan. Bagaimana bisa kita menghadapi ini? Jawabnya dengan firman harus dilawan dengan firman. Setan berkata ada tertulis. Setan berkata firman Tuhan. Tapi Yesus datang membawa firman Tuhan. Firman yang adalah firman. Firman yang berkuasa. Alkitab mencatat akhirnya setan berundur. Nah hari-hari yang indah ini, mari Bapak Ibu kita perbanyak dengan firman. Karena firman itulah yang menguatkan hidup kita. Amin. Amin. Dengar berita sini sana, jiwa menggetarkan. Orang bilang Jakarta akan tenggelam. Orang bilang akan terjadi musibah, akan terjadi kiamat. Gelisah hati ini. Tapi dengar, kalau hidupmu sesuai firman, dengar baik, kau tidak takut apa-apa. Haleluya. Amin. Amin. Sedikit kesaksian tempat ini bukan mudah mau didapat. Betul Bapak Ibu, bukan mudah. Dan saya nyanyi tadi, saya pikir kita ada 10.000 orang tadi. Suaranya begitu besar, nyanyinya semangat. Bahkan hari ini kita diajar nyanyi naik ke gunung tinggi-tinggi. Untung tadi sudah masuk permen dulu, sehingga laluan itu agak masuk dari Mas Kristo. Tadi tinggi-tinggi, hampir sampai jijik orang mau nyanyi. Jijik mau nyanyi, supaya nyampe itu lagu. Dia bilang sama saya, Pak, kayaknya nggak perlu pakai mic karena suara saya pun sudah besar, kata dia. Saya bilang pakailah sedikit, agak sedikit mantap kalau masuk dalam video YouTube. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Hampir susah mau dapat tempat ini. Kenapa saking susahnya? Harus melalui yang disebut lihat liability insurance, dan kemudian ini dan itu dan ini. Nampak awalnya begitu manis, tapi prosesnya bukan mudah. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu duduk hari ini, Anda hanya akan melihat cara kerja Tuhanlah di semuanya itu. Sampai kita telepon berulang kali, submit beberapa dokumen, hampir dibilang, waduh enggak, perlu surat yang ada head letter, dan semua hal. Lalu kemudian ketika cek mau booking untuk tanggal 11, dibilang di dalam sistem itu Anda harus membooking 7 hari sebelumnya. Saya pikir-pikir, buset, kita mau kebaktian di mana lagi? Dan dari worship leader kalau mengatakan, puji Tuhan, Tuhan mau kita hadir di sini. Karena tidak, kita kebaktian di luar, tapi Tuhan tidak mau kita sakit di sana. Amin. Akhirnya kita bisa kebaktian di sini. Pak Pendeta, sampai kapan kebaktian di sini? Anda berdoa sampai Tuhan datang pun bisa, tapi sesuai dengan janji dan iman kita pada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan suruh di sini, siapa yang berani lawan? Kalau Tuhan perintahkan kita di sini, siapa yang berani bantah? Otoritas tertinggi adalah Tuhan. Sampai saya cek, dibilang bulan 7 sudah ada orang yang ngisi. Hah? Ada yang ngisi? Padahal menurut catatan tempat ini jarang dipakai orang. Saking jarangnya kursinya berabu-abu, berdebu-debu. Mertua saja melaksanakan tadi, dibilang, waduh udah lama nih, kata dia. Kursinya ada jarang dipakai. Tapi tiba-tiba bilang, bulan Juli sudah ada yang pakai, hari Minggunya. Sampai saya duduk, saya masih berdiri di depan pintu, dibilang istri saya masih tanya saya, kenapa bisa? Saya pun tidak tahu apa maksud Tuhan di balik ini. Kita sudah suka tempat ini, kita sudah berdoa di sini. Bulan Juni kita bisa pakai, Juli nggak bisa kita pakai. Saya bilang, Tuhan, apakah maksudnya kita harus ada gereja yang baru? Kayaknya tidak ada. Amin. Jangan sewa-sewa, beli Pak. Ataukah mungkin begitu? Saya tidak tahu. Saya hanya belajar percaya pada firman. Apa kata firman saya itu aminkah? Dan saya yakin Tuhan pasti beri yang terbaik buat kita. Haleluya. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Jangan tambah-tambah pusing pendetamu ini. Pak, kapan kita? Juli kita lalu di mana? Gak usah nanya sama saya. Saya marah dulu ini Pak Didi. Soalnya ditanya terus saya. Gak ada jawaban saya. Saya diam aja. Kayak kambing congek. Gak tahu jawab. Mau di kebaktian di mana bulan Juli? Tanya, berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Yang jelas 1 bulan ini kita ada di sini. Amin. Tangan dulu buat Tuhan. Minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi ada. Selanjutnya kemana? Jangan tanya saya. Ada cara Tuhan akan bawa kita di mana. Seperti bangsa Israel. Dia gak pernah menetap satu tempat. Life is journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jangan diproses begini Anda mundur. Ngapain ikut Pak Kret? Pindah-pindah dulu tempatnya. Bosan gua. No, kita ikut Tuhan. Amin. Tahu Pendeta Yakob Nawai akhirnya punya gereja namanya Mawar Sarung di Kelapa Gading yang bisa masuk 10.000 orang. Itu pindah-pindah udah berapa kali? Puluhan kali. Sampai dibilang, itu gelar Pendeta Yakob Nawai, pendeta pindah-pindah. Tapi akhirnya punya bangunan yang sangat mentereng di Kelapa Gading. Dengar, Kelapa Gading, bukan Kelapa Gadung, Pulau Gading. Kelapa Gading, besar tinggi, bisa muat 10.000 orang. Oh, itu luar biasa. Tapi ingat, prosesnya bukan mudah. Sampai banyak jemaat orang kaya yang diberkati Tuhan tinggalkan dia. Ngapain ikut Pendeta Yakob? Ia pindah-pindah gereja. Tapi akhirnya terbukti bahwa kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan akan bawa ke tempat yang baik dan indah. Tapi ingat, prosesnya harus dijalani. Saya sebagai gembala kagum dengan Bapak Ibu. Hari ini masih bisa tetap datang ke gereja di sini. Luar biasa, amin. Terima kasih untuk semangat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang 2 minggu yang lalu berdoa di sini, saya pulang, saya tersentuh. Saya bilang, kadang-kadang kita pikir ngomongan kita ini gak ada gunanya. Tapi saat kita ngomong kepada jemaat, semua jemaat datang ke sini hari Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, berdoa di sini. Pak Sony saja datang ke sini.
Pak Sony datang, semuanya tunduk. Dia bilang begini, orang tua saja datang ke sana, masa kita tidak datang? Makanya akhirnya kita bisa pasang ini cepat tadi, karena kita sudah survei lebih dahulu. Kita atur tempat, lihat AC-nya, atur demikian, sekolah minggu di sana, kita langsung ibadah. Gampang aturnya, karena apa? Sudah datang inspeksi dulu, waktu 2 minggu yang lalu. Saya tersentuh dengan kesetiaan Bapak Ibu. Tetap semangat. Amin. Bukan saja saya bawa Bapak Ibu jalan-jalan, sampai ke surga pun kita sama-sama. Haleluya. Haleluya. Semangat, semangat itu penting. Karena there is a way, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau sudah tidak ada kemauan, gak bisa dapat apa. Ibu Ani naik kereta api tadi, keluar dari kereta api bingung, kiri kah atau kanan? Dia hampir imannya kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan mau ke kiri atau ke kanan? Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi akhirnya bisa sampai juga dia. Jalan kaki dari sana, dia sampai di sini. Latihan sebentar, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk semangat Bapak Ibu. Tuhan kiranya memberkati kita. Selama kita ada satu bulan sini, kita semangat. Pasti Tuhan akan berikan tempat yang terbaik buat setiap kita. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Makanya saya katakan Bapak Ibu, melalui khotbah ini sangat sederhana, yaitu apa? Gereja harus kuat di dalam firman. Mengapa? Karena pedang roh itu firman. Sekali lagi, setan hanya bisa dikalahkan dengan firman. Kalau engkau tidak kuat dengan firman, engkau akan menjadi manusia yang lemah. Di dalam pengajaran teologi yang kami pelajari, Bible harus selalu di tangan kanan. Buku teologi harus di tangan kiri. Junjungan yang paling tinggi adalah firman. Apa masalah yang sedang kau hadapi, rujuk pada firman. Kau tidak akan mungkin kecewa. Masalah apapun itu, baik bisnis, rumah tangga, usaha, pekerjaan, rujuk pada firman. Dengar baik, kau tidak akan pernah kecewa. Karena firman yang berkata seperti ini, bahwa saat kita mengandalkan manusia kita kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakannya. Kalau hari-hari ini kau sedang lemah imanmu, mudah terperdaya, gampang jatuh dalam dosa, jangan-jangan kau sudah jarang baca firman ini. Sampai seorang bijak berkata begini, give me a Bible and a candle. Berikan aku sebuah Alkitab dan sebuah lilin. Taruh aku dalam buah, maka akan kuberitahukan padamu apa yang akan terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi tahun depan, tahun berikutnya, dan di akhir zaman. Karena firman itu sudah sungguh teruji. Setan kalah oleh karena firman. Bukan karena fisik, bukan karena kau abang jago. No, setan kalah oleh karena firman. Hari-hari ini apapun yang kita hadapi, kembali kepada firman. Makanya gereja harus kuat pengajaran. Saya di sini cerita firman, saya berjenaka menyampaikan firman, tapi saya taruhkan latar belakangnya supaya Bapak Ibu cerdas. Apa masalah yang Anda hadapi, Anda benturkan dengan firman. Saya yakin Anda menjadi orang yang benar. Haleluya. Masih ingat Roma 8:28 yang berkata segala perkara akan dikatakan kepada kita bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya berkata kepada Bapak Ibu, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin musuh bisnismu mencibir engkau, musuh bisnismu memasang perangkap dengan hidupmu, tapi selalu bilang mendatangkan kebaikan. Kalau tidak kau jangan dengar firman ini, kau akan kecewa. Kau akan pakai cara dukun, kau akan pakai cara ilmu-ilmu hitam, kau akan pakai ilmu-ilmu yang orang pintar. Tapi kalau kau ikut itu firman, selalu akan kau bilang mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang perlu sakit juga kita. Kenapa harus sakit Pak Pendeta? Supaya kau mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kalau kau tidak pernah sakit, bagaimana kau bisa sembuh? Kalau kau tidak sakit, bagaimana kau bisa melayani orang yang sakit? Kau bisa diizinkan merasakan itu, untuk akhirnya kau mengerti, oh dia sakit, aku pernah mengalami seperti dia. Lalu kemudian saat engkau mengalami itu, engkau yakin bahwa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Haleluya. Minggu-minggu yang lalu saya post tentang video bagaimana seorang yang jatuh dari atas gunung. Jatuh begitu rupa. Saat dia mencoba naik tertati, tiba-tiba ada satu kambing seruduk dia. Puh! Marah benar dia, merah mukanya. Buset, gua udah sial, ketimpa tangga pula, jatuh pula. Lo kambing, nurut seruduk gua lagi. Dia bisa kesal, bisa marah. Tapi itu yang si kambing mau, supaya dia marah. Lalu kemudian saat kambing mau seruduk dia lagi, dipegang itu tanduknya kambing itu. Saat dipegang itu tanduknya kambing itu, si kambing itu pun menyeret dia dari jurang yang sudah mau jatuh itu dia. Saya tersentuh pengajaran itu. Kadang-kadang kita dikritik, kita dinasehati, kita ditegur, bukan tanda kejam. Kadang itu cara Tuhan untuk membuat engkau supaya maju. Seringkali pujian membuat kita jatuh. Seringkali pujian membuat kita sombong. Tapi mungkin ada orang yang kesal dengan engkau, kritik engkau, maki engkau, marahi engkau. Tapi kadang Tuhan pakai itu untuk akhirnya mengajar kita supaya rendah hati. Haleluya. Minggu yang lalu kami diskusi mengenai kenapa Hillsong menjadi jatuh. Seperti Hillsong muncul di berita dan menjadi bahan isu semasa banyak orang. Ketika saya ditanya oleh teman-teman di Bible Study itu, Pak Pendeta, kenapa Hillsong bisa jatuh? Saya bilang sama dia, minimal saya bisa jawab 6 jawaban. Oh, banyak sekali. Maklum, S3. Kok sombong, iya. Saya bilang, saya bisa jawab 6. Saya bilang sama dia. Tapi jawaban saya ini jawaban kerendahan hati. Kenapa saya bilang? Yang pertama, saya susah mau cerita Hillsong. Karena Hillsong pun adalah alma mater saya atau jubah uniform pendeta saya. Saya nggak boleh ngomongin pendeta lain. Karena aku pun pendeta. Yang kedua, saya bilang sama dia, bahwa sistem pemerintahan gereja itu berbeda-beda. Kalau gereja GKI, gereja Presbyterian, gereja Protestan, keuangannya diatur majelis. Tapi kalau gereja karismatik, gereja Pentakosta, otoritas tertinggi pendeta. Itu kadang-kadang menjadi rawan untuk yang disebut dengan beli jet pribadi, beli rumah mewah, lalu kemudian menghambur-hamburkan uang. Lalu Pak Pendeta Greg bagaimana? Saya ini pendeta yang mengerti bahwa saya ada kelemahan dalam hal itu. Lalu apa yang saya buat? Kalau uang $100, uang $200, saya tidak perlu tanya kepada leader. Tapi lebih daripada itu, saya harus diskusi dengan mereka. Supaya apa? Pendeta ini jangan jatuh. Maksudnya apa Pak Pendeta? Masa baru cuma beli pohon Natal, langsung rapat 1 minggu? Beli pohon Natal aja rapat 1 minggu. Keputusan minggu yang kedua. Dan keputusan eksekusi minggu yang ketiga. Habis sudah Natal, baru pohonnya dibeli. Saya bilang demikian. Lalu kemudian yang ketiga, saya nggak jawab sampai nanti kepanjangan. Yang ketiga saya bilang, kadang-kadang kita ini harus juga dengarkan khotbah yang lain. Jangan kita pendeta merasa cukup dan udah pintar, udah tahu segalanya. Pendeta Greg ini masih dengarkan khotbah Mel Atok, masih dengarkan khotbah Pak Yadi, masih dengarkan khotbah Pendeta Gilbert, masih dengarkan khotbah Ruben Adi, masih dengarkan khotbah yang lain, supaya aku ini pun belajar dan ditegur. Karena orang yang belajar selalu ada kerendahan hati, mau menerima masukan. Dan kalau kamu mau menerima masukan, lalu kemudian dia menjadi orang yang lebih baik dari yang lain. Tahu Bapak Ibu, habis saya khotbah ini ada YouTube. Tahu apa yang saya buat Bapak Ibu? Hari Minggu saya duduk dengan balik lagi khotbah saya. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Saya bilang, pelawak mana itu yang ada di YouTube ini? Saya dengar lagi khotbah saya. Supaya saya tahu di mana salah saya tadi. Saya belajar lagi di mana saya harus gak perlu ngomong. Supaya saya tahu di mana harus saya tekankan. Karena orang yang belajar selalu harus memiliki sikap kerendahan. Dengar baik, kalau istrimu masih tegur kau, suamimu masih peringatkan kau, jangan sombong. Jangan-jangan brother kita, brother Houston itu sudah lupa kadang. Orang tegur sudah tidak ingat. Tapi kalau dia mau rendah hati, dia mau bertobat. Sama dengan pendeta Singapura namanya Kong Hee. Dia jatuh sampai masuk penjara Bapak Ibu. Tapi dia keluar, muncul lagi, Tuhan pakai. Sama halnya dengan pendeta Benny Hinn.
jatuh. Tapi Tuhan angkat balik, Tuhan pakai kembali. Asal mau rendah hati. Sekali lagi saya katakan melalui khotbah yang baik ini, mari Bapak Ibu, gereja harus kuat dalam pengajaran. Jangan gerak kalau kau ditegur. Kalau sampai dikatakan bertobat, ada maksud Tuhan di balik itu. Kalau di gereja saja kau nggak mau ditegur lagi, mau di mana mau ditegur? Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Bilang dengan sebelah, bertobat. Yang bilang dengan Anda bertobat, bilang dengan dia, ngapain suruh gua lo yang bertobat? Bilang. Yang kedua Bapak Ibu, saya persingkat. Dikatakan kepada kita bahwa jemaat ini jemaat yang penuh kasih. Kasihmu terhadap semua orang kudus. Siapa yang dimaksud orang kudus? Bisa orang percaya. Siapa orang kudus? Orang-orang seiman. Para pelayan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Lebih lagi ayat ini dikatakan di dalam ayat 7. Semuanya ini telah kamu ketahui dari Epafras, kawan sepelayanan yang kamu kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Baca bersama ayat 8, 1, 2, 3. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami. Sekali lagi, dialah juga, 1, 2, 3. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Hebat ini ayat. Sedang berbicara begini Bapak Ibu, kasih yang sejati bukanlah yang kita ceritakan. Sebab kasih yang sejati adalah orang lain yang beritakan. Yang cerita kebaikan jemaat Kolose bukan orang Kolose. Yang cerita kasih mereka kepada satu dengan yang lain begitu mesra, begitu baik, bukan jemaat Kolose. Tapi yang cerita adalah pemimpinnya kepada Paulus. Makanya saya katakan, kasih yang sejati bukanlah yang kita ceritakan. Kalau Anda tolong orang, Anda cerita, Anda belum tentu orang baik. Anda kadang butuh pujian. Anda buat baik, Anda tolong orang, bantu orang. Lalu kemudian Anda bilang, tahu nggak, kalau nggak gua tolong dia nggak jadi apa-apa. Orang pasti bilang, sombong amat ini orang. Ngomong sembarangan. Tapi orang yang demikian betul, dia sudah dapat upahnya, kata Alkitab. Kasih yang sejati nggak perlu diceritakan. Bahkan Alkitab bilang, tangan kanan memberi tangan kiri nggak perlu tahu. Bahkan apa yang kau kerjakan nggak perlu harus di Facebook. Berilah dengan ikhlas, tulus, harapkan upah datang daripada Tuhan. Jemaat Kolose sangat dipuji. Lihat orang Samaria yang baik hati ini. Ada imam lewat, dibiarkan saja. Ada orang lain lewat, dibiarkan saja. Tapi orang Samaria ini, sekalipun orang Samaria sama orang Yahudi, dua harus suku bangsa yang selalu bertengkar, tapi masih ada orang Samaria yang murah hati. Ini menceritakan kepada kita Bapak Ibu apa? Dia nggak perlu kartu nama. Dia nggak perlu kenal siapa engkau. Dia bantu mah. Gak haus akan pujian, gak minta balas budi. Tapi apa yang dibuat? Ditolongnya itu orang. Kok bisa tahu Pak Pendeta itu orang Yahudi? Karena ayat ini bilang, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem bicara baik Tuhan, dan kemudian dia turun. Pasti orang ini baru pulang kebaktian. Tapi orang Samaria ini mau bantu dia tanpa lihat latar belakang orang ini. Apa bantuannya? Menarik, saya sangat kagum. Dia pergi kepadanya, dia bantu itu orang. Dia balik lukanya, dia siram dengan minyak dan anggur. Dia naikkan orang itu ke keledai. Dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35 baca keras sama-sama 1, 2, 3. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya apa? Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Jepang, Bapak Ibu akan pernah tahu cerita ini. Kalau orang Jepang kita tanya alamat, dia akan antar kita sampai ke alamat itu. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau orang Indonesia ditanya alamat, kalau orang Indonesia ditanya alamat, tahu nggak Jalan Sentiong di mana?
Dia bilang apa? Kenapa bilang nggak tahu? Mana? Nggak mau repot. Kemudian apa? Lihat atas ke bawah. Jangan-jangan ini penjahat, tukang tipu. Jangan-jangan ini mungkin mafia ini. Tapi orang Jepang kalau ditanya lama, dia bisa kasih jalan. Dia antar. Setelah diantar apa? Dia pulang lagi. Orang Kristen kayak itu? Orang Kristen kayak itu? Jemaat Nerwas tuh kayak itu? Padahal agama di Jepang agama apa? Shinto. Dia nggak ada Injil. Tapi kalau bicara tolong orang, kok Pak Pendeta bisa tahu? Saya pernah pergi ke sana. Saya lihat mereka punya kebaikan kepada orang itu. Sehingga setiap kali orang nanya saya alamat, saya selalu teringat cerita itu. Kadang-kadang kita ditanya alamat, tahu nggak alamat ini? Jalan So apa? So Street. Kita bilang apa? Pakai bibir. Somo. Nanti kamu ke sono, lalu di sononya, sono. Saya jadi pikir-pikir, kita harus mau belajar. Kalau tolong orang, gak perlu cerita-cerita, gak perlu harus pujian, gak perlu harus namamu terkenal. Betul Bapak Ibu? Tolong orang itu tuntas, selesaikan. Walaupun mungkin tidak ada kata terima kasih, tapi menolongnya dengan sungguh-sungguh tulus. Saya berharap itu ada di hidup kita. Saya percaya apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Katakan amin. Mungkin engkau tidak menuainya, tapi ada anak cucu. Jangan pernah tolong orang dulu kemudian minta imbalan. Kalau kau tolong orang minta imbalan, kau sudah dapatkannya, kau tidak akan dapatkan lagi di surga. Kalau tolong orang, tolonglah ikhlas, tolong dengan kebaikan, dan saya yakin yang baik itu akan kembali pada kita. Amin. Nenek saya selalu ajar begini, apa yang kau buat baik tidak pernah sia-sia. Mungkin engkau tidak menuainya, anak cucumu menuainya. Sehingga kalau kita pergi kemanapun, belajar berbuat baik. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik. Kemarin kita pergi ke Kempeldam. Luar biasa. Oh, haleluya. Saya pikir tahun 98 kasus kerusuhan sudah selesai. Ternyata kemarin muncul lagi kerusuhan tahun 98. Jeruk habis. Memang judulnya Pak Dede asam jeruknya, tapi nyampe juga ke Islek Pak. Asam. Oh, luar biasa. Sampai dengan jujur Ibu Lili menunjukkan lidah buaya pun jadi korban. Saya lihat Pak Ahok sama Perak mendekati bunga ros. Saya pikir mau foto, tapi kemudian mikirkan bagaimana mau ngambil dia satu dahan ya. Tapi pandai dia bilang apa? Oh, itu masih muda, tidak boleh diambil sebab nanti tidak tumbuh. Tapi tiba-tiba sang nenek mama itu datang. Dia bilang boleh diambil. Lalu Pak Hari datang dengan tidak rasa malunya, dipotonglah itu dahan. Dimasukkan dalam plastik. Lalu plastik pun berubah, akhirnya dibungkus. Lalu kemudian masuk ke mobil. Jeruk habis, bunga habis, jamu habis, lidah buaya habis, lidah mertua.
Tapi pulang-pulang saya cerita sama mama mertua, saya bilang gini, ini mungkin naturnya pekebun, saya bilang. Saya pun berkebun cukup lama di Story Street. Ada kami punya limau, jeruknya itu banyak sekali, walaupun mungkin kualitasnya kurang karena kurang pupuk. Tapi saya sangat senang kalau orang lain ambil jeruk itu. Saya sangat senang kalau pohon-pohonan yang saya tanam itu saya bisa share dengan orang lain. Yang jelas jangan bawa apoknya saja. Asal saya bisa share, ada satu kepuasan tersendiri di hati ini. Sampai kemarin pun kita makan ikan, saya pikir itu ikannya Yunus kali. Besar sekali itu ikan. Saya pikir itu ikan naik truk, tahu-tahu itu ikan naik kereta api. Itu yang bawa ikan itu. Kalau masih sampai dengan selamat itu puji Tuhan. Kalau tidak ada 10 kucing akan ikutin dia. Itu ikan paling besar yang saya tahu. Saya bilang, buset, besar sekali. Saya bilang, wow. Dan ketika dibakar, semua kita ngomong besar. Tapi ketika acara sudah selesai, licin Pak. Habis semuanya. Sampai duri-durinya. Saya tahu begini, ada kepuasan dari seseorang yang masak. Kalau masakannya habis. Entah ketahui dari mana itu. Ada kepuasan dari seseorang bawa makanan, semua orang dapat menikmatinya. Hampir samalah dengan kita saat menolong orang. Saat kita memberi, maka pemberian itu dinikmati orang. Lalu kita ada sukacita yang tersendiri di dalam hati kita. Gak perlu haus pujian, gak perlu minta balas budi. Yang jelas, kalau kau menabur dengan tulus ikhlas, kau akan lihat orang itu senyum, orang itu diberkati. Dia pun kau akan ada rasa puas tersendiri. Orang Samaria ini gak minta balasan. Dia menolong ikhlas. Sampai Tuhan cerita melalui perumpamaan ini. Menurutmu, siapakah sesama manusia bagi orang yang sedang disangsi? Si orang kaya itu bilang, yang jelas orang Samaria itu. Saya tahu dia berat menjawabnya, karena dia pun punya latar belakang Yahudi. Itu cerita tentang hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, kasihmu gak perlu kau ceritakan. Kasih yang sejati gak perlu dibicarakan. Kau buat dengan tulus ikhlas, Tuhan Bapa di sorga, Dia akan melihatnya, memberkati setiap hidup kita. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Baca bersama. No action. Jangan nato. Don't talk. Act. Don't say. Show. Don't promise. Simple. Kalau cuma ngomong, itu cuma caleg partai politik. Dan cuma ngomong, kalau kau lihat sampah di sana, bersihkan. Kamu lihat kurang makanan, bawa. Lihat air minum gak ada, beli. Gak perlu harus Pak Pendeta, saya mau beli ya. Gak perlu kadang-kadang. Buat sesuatu yang terbaik. Di situ akan kelihatan kasih kita kepada yang lain, kasih yang tanpa pamrih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih selalu identik dengan pengorbanan. Termasuk ketika Abraham mengorbankan Ishak. Gak ada kasih itu yang murah, kasih murahan itu biasanya, yang basi dikasih, yang rusak dikasih. Kasih selalu membutuhkan pengorbanan. Kalau engkau pun merasa kehilangan, asal orang itu makan, itulah kasih. Kau rela haus, asal orang itu minum, itulah kasih. Karena saya tahu, itu yang Tuhan kerjakan. Dia rela mati di atas salib bagi engkau dan bagi saya. Bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, tapi dia kerjakan itu hanya untuk satu kata, love. Dia mengasihi kita. Pengharapan orang beriman itu yang ada. Don't lose your hope. Don't lose hope. You never know what tomorrow may bring. Dikatakan bagi pada kita, don't lose your hope. When you are down to nothing, God is up to something. Ayat ini sangat bagus quote ini. Don't lose your hope. When the sun goes down, apa? Jangan hilang pengharapan. Semua bisa hilang katanya. Dan pengharapan kau harus miliki.
Dan pengharapan yang tertinggi adalah kita punya surga, rumah tinggal. Saya yakin Bapak Ibu, semua yang Tuhan taruh itu cuma titipan. Semua akan kita tinggalkan. Siapa orang paling kaya di dunia ini yang pernah hidup? Yang bawa $1 pergi ke surga? Tidak. Tangannya datang kosong. Pulang pun kosong, gak bawa apa-apa. Hidup kita pun demikian Bapak Ibu. Telanjang kita datang ke kata kita, telanjang kita balik. Kita datang dari tanah, kembali ke kata, menyadarkan kita. Lalu kita kemana setelah kita mati? Jawabnya adalah surga yang mulia. Ingat surga, bahu kembali tegak. Ingat surga kembali. Oh, masalah itu cuma sementara. Ada waktunya air mata disapu, diberinya kita sukacita. Haleluya. 2023 tahun new hope buat kita. Mengajar kita, diberkatilah orang mandar Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapanmu taruh pada Tuhan. Amin. Dan saya percaya Yesus is our hope. Yang sedang berbicara, dia naik ke surga, dia menyediakan rumah bagi engkau dan bagi saya. Bapak Ibu yang punya rumah bersyukur, ada berkat Tuhan buat hidup Bapak Ibu. Yang tidak punya rumah bersyukur, ada rumah abadi Tuhan sediakan buat kita. Masih ada bumbung kita bisa tinggal, bayar rent, bayar mortgage. Kenapa harus pusing dengan hal itu? Selagi masih jalan, kerjakan. Pak Gret kok bisa ngomong gitu? Ya saya kerjakan aja. 700 gak turun-turun, ya puji Tuhan. Selagi masih ada rumah bayar aja. Ngapain pusing gara-gara itu? Betul Pak Pendeta? Betul, saya kerjakan. Itu tidak mengurangi sukacita kita. Karena sukacita kita dari surga itu menjadi kekuatan buat kita. Amin. Mari jalani hidup dengan sukacita. Karena Tuhan sangat baik di hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang baik ya Tuhan. Haleluya. Baik, waktu kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Kita naikkan satu yang Tuhan adalah gembalaku. Menyanyi pujian ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Naikkan syukur kita untuk kebaikan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami banyak hal. Dan kami bersama-sama dengan firman-Mu tunduk akan apa yang Kau sampaikan. Dan kami hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Peneguhan akan firman-Mu. Kami mau berdeklarasikan Tuhan Engkau adalah gembala kami yang baik. Nyanyi bersama lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur memuji Engkau untuk semua kebaikan. Membaringkan aku di
Biarlah semua firman itu Kau meteraikan di hati kami. Kami bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami Tuhan. Teguran-Mu tidak akan pernah sia-sia. Untuk mengajar kami cari Tuhan, cari Tuhan. Itu tanda Kau mengasihi kami, Kau peduli kami, sehingga kami akan semakin cinta firman-Mu. Dan hari hidup kami semakin didewasakan di dalam Engkau. Kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Jika ada umat-Mu yang hari-hari ini sedang membutuhkan dukungan doa untuk kesehatan mereka, hamba berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami yakin di atas salib Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai semua penderitaan kami. Kami percaya tubuh kami baiknya Roh Kudus, bukan tempat sakit penyakit. Olehnya kami yakin kami bangkit, karena ada Tuhan menyertai kami. Jika ada doa-doa khusus yang hari ini sedang dibawa ke rumah Tuhan, hamba mau rindu berdoa, yang berdoa untuk keluarganya, yang berdoa untuk familinya, yang berdoa untuk usahanya, yang berdoa untuk pribadinya, yang berdoa untuk anak-anaknya. Mari semua buka suara berdoa. Oh rabakana rabakana rabasikina rabakana. Berdoa untuk pekerjaanmu. Tuhan lawan kami. Tuhan lawan kami. Oh haleluya. 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 Kami bawa di kaki Tuhan. Kami bawa di kaki Tuhan. Oh Kau Tuhan Allah yang kami percaya. Inilah yang mustahil bagi kami. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Doa orang benar, doa orang yang benar, doa orang yang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar hasilnya. Kami mempercayai mujizat itu. Kami mempercayai mujizat itu. Selamat datang perubahan. Selamat datang pertobatan. Selamat datang mujizat. Selamat datang kesuksesan. Selamat datang keberhasilan. Kami percaya itu Tuhan. Inilah hidup yang berhasil dan berubah. Terima kasih Tuhan. Kami ikut firman. Kami ikut Engkau. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan Engkau janji. Amin. Oh bersyukur kami padamu. Kami tidak takut karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Bagimu sembah kami. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Ya Tuhan yang baik, mengasihi yang baik, yang peduli akan hidup, berjalan dalam tuntunannya, yang gembala yang baik. Dalam Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Bersama kita katakan. Amin. Selamat Tuhan memberkati. Mari Pak Joni berdoa untuk persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Ada vlog gereja yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Jika perlu, angkat tangan, kami akan menghampiri Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Halo. Kalian berkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Terima kasih kepada firman Tuhannya. Pak Sabri semua welcome, Dede, welcome tempat sidang baru. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bisa beribadah di tempat yang ini. Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun kita nggak ada waktu, Tuhan selalu sediakan tempat yang terbaik buat kita. Dan juga welcome William sama dia. Kau bikin kamu rencana. Kalau kini di bahasa mereka terbaik pada Tuhan yang kita berikan. Ya Tuhan, kamu sangat luar biasa ya Tuhan. Kamu tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun yang kita. Ya Tuhan, kamu tahu semua apa kita butuhkan dalam keadaan ini ya Tuhan. Dalam keadaan yang sangat susah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan ya Tuhan. Dan Tuhan ini bahasa yang terbaik pada Tuhan. Apapun yang kita berikan pada Tuhan, Tuhan akan lipat. Tidak mengatakan kemudian Tuhan ya Tuhan. Walaupun berpuluhan apa yang Tuhan berikan dalam kerja kita dari hari Senin sampai hari Sabtu ya Tuhan. Ini kita berikan terbaik pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, sambil memberi kata Tuhan, Tuhan.
Tuhan memberkati, dan semua kita diundang untuk juga bisa hadir berdoa bersama, dan minggu depan kita ada di tempat ini. Tuhan yang baik, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk tempat ini. Sekali lagi kami doakan, kami berjalan dalam pengalaman rohani kepada pengalaman rohani, bahwa umat Tuhan akan dituntunnya di bawah tiang awan dan tiang api. Di malam hari tidak akan takut kedinginan, karena ada tiang api Tuhan yang menyertai. Di siang hari tidak takut kepanasan, karena ada tiang awan Tuhan yang menyertai. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, bangga punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Giring tuntun hidup kami seirama dengan Engkau, sehingga apapun yang kami kerjakan, hidup kami terpelihara di dalam Tuhan. Berkati ibadah komsel besok. Terima kasih untuk setiap kesetiaan umat-Mu. Berkati refreshment makanan minuman fellowship yang ada. Berkati setiap umat-Mu yang berjerih lelah menyediakannya, Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Sehingga jemaat terwaktu seperti jemaat Kolose, imannya kuat, kasihnya nyata, pengharapannya tetap setia kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkat Tuhan untuk Indonesia. Tuhan memberkati kota Australia ini, negara ini. Tuhan memberkati Bexley, Tuhan memberkati setiap hidup kami. Haleluya. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Pejamkan matamu, kedapkan tangan. Tuhan yang baik rindu memberkati engkau. Bawalah pulang segala berkat datangnya dari Tuhan, dari Bapa yang baik itu, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Dia gembala yang baik menuntun engkau. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Happy Sunday, selamat hari Minggu.